Saya Dimas Setiawan sebagai Prabu Suartalaya. Saya Rifatul Ulya sebagai Ratu Purbawarna. Saya Melun Kozia sebagai Putri Nirwana. Saya Friska Amanda sebagai ahli perhiasan. Saya Rosiana sebagai narator dan rakyat. Saya Aura Uzira Badani. Saya Tania Raisya. Saya Aziza Lima Zain. Kami berperan sebagai rakyat. Saya Muhammad Alamsyah sebagai penasehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada zaman dahulu kala di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kuta Tanggehan yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai, dan sejahtera. Namun sayangnya, Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak, sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamana. Penasehat Prabu menyarankan agar raja dan ratu untuk mengangkat seorang anak. Yang mulia, ambil sarannya agar yang mulia mengangkat seorang anak saja. Tidak, bagi kami anak kandung lebih baik daripada anak. Ratu sering murung dan menangis di balkon istana. Sang raja pun ikut sedih melihat istrinya menangis. Tidak, ganggu dan manis terus. Jika Dinda bersikap seperti ini, Kanda jadi ikut bersedih. Bagaimana Dinda tidak sedih? Sudah bertahun-tahun kita menikah tapi belum dikaruniai seorang anak. Tidak, supaya Ratu Purbamana tidak sedih. Bagaimana kalau mengangkat seorang anak saja? Tidak, aku tidak ingin punya anak angkat. Ya penasehat, aku juga tidak setuju belum mengangkat seorang anak. Bagi kami anak kandung lebih baik daripada anak angkat. Ratu Purbamana masih terus menangis. Tidak, jangan nangis terus. Kanda akan berusaha lagi. Kanda akan berhutang. Ini pertama agar kita cepat dikaruniai seorang anak. Baiklah Kanda, kalau begitu, jika Kanda terutama bertapa, Dinda bertapa. Jadi Kanda, Pergilah Prabu ke hutan untuk bertapa. Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai anak. Dan semenjak Raja Prabu berdoa di hutan, permohonan sang raja pun terkabul. Sang ratu mulai hamil. Tidak, Kanda sudah pulang. Dinda punya kabar baik untuk Kanda. Dinda sudah mengandung. benarkah itu? Iya Kanda, Dinda sudah ke tabib istana dan tabib mengatakan bahwa Dinda sudah mengandung. Benarkah ini akan menjadi kabar paling indah di kerajaan kita? 9 bulan kemudian, Ratu melahirkan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Sesaat Ratu sedang menggendong bayi. Putri kita cantik ya Dinda, dan kelihatannya sangat lucu. Iya Kanda, kita harus bersyukur sudah dikaruniai seorang anak. Iya Dinda, putri kita ini sangat manis dan menggemaskan. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita beri nama Nirwana? Mana Dinda setuju atau tidak? Baik Kanda, Dinda setuju saja. Sesaat Raja dan Ratu sedang berbahagia, datanglah penasihat kerajaan. Ampun Bagunda, yang dari rakyat mengirimkan hadiah untuk Putri Bagunda. Mereka turut bersukacita dan mengucapkan selamat atas kelahiran Putri Bagunda. Terima kasih Paman. Kasih sayang Raja dan Ratu yang selalu memberikan apapun yang diingini oleh sang putri telah membuat anak itu tumbuh menjadi seorang putri yang sangat manja. Bila keinginan sang putri tak dikabulkan, maka ia akan marah dan tak jarang dia berkata kasar kepada orang tuanya. Tapi masyarakat dan orang tuanya masih tetap menyayanginya. Bunda, aku mau perhiasan. Kamu sudah mempunyai banyak perhiasan sayang. Aku tidak mau perhiasan itu terlalu kuno. Aku mau perhiasan yang mewah. Makanya yang sudah ada saja. Aku tidak mau. Salah sekali. Hah? Apa yang kau katakan sayang? Salah berguna.
Putri pun meninggalkan ibunya yang menangis sambil terduduk setelah melihat perilaku anaknya itu. Tak terasa sudah 17 tahun umur sang putri. Dia tumbuh menjadi seorang putri yang paling cantik di negeri itu. Seluruh rakyat pergi ke istana untuk memberikan hadiah kepada sang putri. Hadiah itu begitu banyak dan dikumpulkan di dalam istana. Sang raja mengambil sedikit emas dan permata, lalu pergi ke tempat ahli perhiasan untuk dibuatnya menjadi kalung. Sesampainya di tempat ahli perhiasan, Permisi Bu, Yang mulia, silakan ya. Ada keperluan apa yang dia datang ke sini? Bu bisa Anda membuatkan sebuah kalung yang paling indah Tentu saja. untuk menjaga cinta. Saya akan membuatnya. Silakan yang mulia tunggu sebentar. Kalau pesanan yang mulia akan saya buat. ahli perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin. Dengan sepenuh hati, ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia, karena ia sangat menyayangi. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya kalung itu selesai dibuat. Kalung itu sangat indah. Sesaat raja sedang bersantai di depan istana. Yang mulia, ini kalau pesanan yang mulia Terima kasih. Anda membuatnya dengan sangat baik Bu. Ya, untuk sang putri saya akan melakukan yang terbaik. Kalau begitu saya permisi. Setelah itu raja kembali ke dalam istana dan menyimpannya untuk diberikan kalung yang sangat indah itu kepada putri tercintanya saat dia ulang tahun esok. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu Purbamana datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi kecantikannya. Wah, cantik sekali ya Putri Prabu Swartalaya. Iya, aku jadi iri melihatnya. Prabu lalu memberikan selamat kepada putrinya. Hari ini hari ulang tahun ini. Ya, aku mengharapkan hadiah yang indah dari ulang tahun yang ke-17 ini. Selamat ulang tahun anakku. Ya, Bunda. Anakku, ayah sudah mempersiapkan hadiah paling indah untuk kamu. Kalung ini pemberian dari orang-orang penjuru negeri. Mereka sangat mencintaimu. Mereka bahagia melihatmu tumbuh menjadi dewasa. Kalau apa ini? Kalau ini sangat jelek, aku tak mau memakainya. Kalau memakai makanan itu dimakan saja oleh Putri. Kalung yang indah pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat yang hadir terkejut. Ratu Purbamana menangis melihat perilaku putrinya. Rakyatnya pun mengikuti menangis melihat Ratu Purbamana menangis. Akhirnya, semua pun meneteskan air mata. Tiba-tiba muncul mata air dari halaman istana. Airnya keluar sangat deras, yang makin lama makin banyak. Sang putri sangat ketakutan. Dia menyesal atas semua perbuatan jahatnya. Tapi, genangan itu telah menjadi sebuah danau yang sangat besar dan menenggelamkan seluruh istana. Oleh rakyat sekitar, danau itu disebut sebagai Telaga Warna. Danau itu berada di daerah puncak. Di hari yang cerah, kita bisa melihat danau itu penuh warna yang indah dan mengagumkan. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung putri yang tersebar di dasar telaga.